Teori kecerdasan, bagian 1. Pendahuluan. A. Pengenalan tentang pentingnya pemahaman tentang teori kecerdasan dalam pendidikan. Teori kecerdasan dalam pendidikan merujuk pada pandangan tentang sifat kecerdasan manusia dan bagaimana kecerdasan tersebut dapat diidentifikasi, diukur, dan dikembangkan dalam konteks pembelajaran. Teori-teori ini membantu pendidik dan ahli pendidikan memahami bagaimana individu belajar dan berinteraksi dengan informasi serta lingkungan di sekitarnya. 1. Teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Kecerdasan bukanlah entitas tunggal yang dapat diukur dengan satu angka, seperti IQ, melainkan sejumlah kecerdasan yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik dan potensi unik. Teori kecerdasan majemuk ini memiliki dampak besar pada pendidikan dengan mendorong pendidik untuk mengakui dan memanfaatkan variasi kecerdasan siswa. Hal ini mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan beragam. 2. Teori kecerdasan emosional oleh Daniel Goleman, menekankan pentingnya pemahaman dan pengelolaan emosi dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Teori ini mengajarkan pentingnya mengembangkan kecerdasan emosional, tantangan dan berinteraksi secara positif dengan orang lain. 3. Teori kecerdasan kontekstual oleh Robert Sternberg, mengusulkan bahwa kecerdasan seharusnya dinilai dalam konteks kehidupan nyata dan mendorong penerapan pengetahuan dalam situasi praktis. Teori ini menganggap kecerdasan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4. Teori kecerdasan sosial oleh Howard Gardner. Sebagai perluasan dari teori kecerdasan majemuk, teori ini fokus pada pemahaman tentang interaksi sosial, hubungan interpersonal, dan pemahaman terhadap perasaan dan emosi orang lain. Pemahaman tentang berbagai teori kecerdasan ini membantu pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, mendukung perkembangan holistik siswa, dan mendorong pembelajaran yang inklusif dan siswa. B. Tujuan pembahasan mengenai teori kecerdasan dan penerapannya dalam pembelajaran. 1. Mengakui dan menghargai keanekaragaman kecerdasan. Pendidik dapat menghargai keanekaragaman kecerdasan siswa dan menghindari menilai siswa hanya berdasarkan satu ukuran kecerdasan, misalnya IQ. 2. Merancang pembelajaran yang inklusif. Pendidik dapat mengadaptasi metode pengajaran dan bahan pembelajaran agar sesuai dengan gaya belajar dan potensi siswa. 3. Mendorong keterlibatan dan motivasi siswa. Pendidik dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, yang cenderung lebih termotivasi saat mereka melihat relevansi dan nilai dari apa yang mereka pelajari dengan kecerdasan yang dimiliki. 4. Pengembangan potensi individu, membantu pendidik dalam mengenali potensi mungkin belum terungkap. 5. Mendorong pembelajaran berkelanjutan. Membantu siswa mengembangkan keterampilan metakognitif dan belajar bagaimana memanfaatkan berbagai kecerdasan untuk memahami dan mengatasi tantangan. 6. Peningkatan hasil belajar. Pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan optimal siswa. 7. Pengembangan keterampilan hidup. Membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup yang penting, seperti keterampilan interpersonal, pemecahan masalah, komunikasi, dan pemahaman diri. 8. Menghindari stigma dan penilaian negatif. Menerapkan pendekatan yang mempertimbangkan berbagai kecerdasan, pendidik dapat membantu menghindari stigma atau penilaian negatif terhadap siswa yang mungkin tidak memiliki kecerdasan dalam area tertentu. 2. Definisi kecerdasan dari berbagai perspektif. Kecerdasan dapat didefinisikan dari berbagai perspektif, tergantung pada pendekatan teoritis dan konteksnya. Berikut ini adalah beberapa definisi kecerdasan dari berbagai perspektif. 1. Perspektif psikometrik.
Tradisional kecerdasan sering didefinisikan dalam konteks psikometri sebagai kemampuan kognitif umum untuk memecahkan masalah, berpikir abstrak, dan belajar dari pengalaman. Definisi ini terkait dengan pengukuran IQ dan tes kecerdasan lainnya yang mengevaluasi kemampuan intelektual. 2. Perspektif kecerdasan majemuk. Howard Gardner menurut teori kecerdasan majemuk, kecerdasan tidak hanya terbatas pada aspek kognitif. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk atau menciptakan produk yang bernilai dalam berbagai konteks budaya. Ini mencakup berbagai jenis kecerdasan seperti linguistik, logika matematis, visual spatial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. 3. Perspektif kecerdasan emosional. Daniel Goleman definisi ini menekankan pentingnya pemahaman dan pengelolaan emosi sebagai bentuk kecerdasan yang signifikan. Kecerdasan emosional mencakup kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara produktif dalam interaksi sosial dan dalam mengatasi tantangan hidup. 4. Perspektif kecerdasan kontekstual. Robert Sternberg menggambarkan kecerdasan sebagai kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara konteks kehidupan sehari-hari. Definisi ini mencakup aspek kecerdasan analitik, kemampuan akademis, kreatif, kemampuan untuk berinovasi, dan praktis, kemampuan beradaptasi dalam situasi nyata. 5. Perspektif kecerdasan sosial. Howard Gardner dalam perluasannya terhadap teori kecerdasan majemuk, Gardner menyatakan bahwa kecerdasan sosial melibatkan pemahaman tentang orang lain, empati, dan kemampuan berinteraksi dengan baik dalam hubungan interpersonal. 6. Perspektif neurologis. Definisi ini melibatkan aspek neurologis dan biologis kecerdasan. Kecerdasan dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi kompleks dalam otak, termasuk koneksi neuron dan proses kognitif yang melibatkan persepsi, pemahaman, dan penilaian. 7. Perspektif praktis dan adaptif. Kecerdasan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatasi tantangan dan menghadapi situasi dunia nyata secara efektif. Ini mencakup keterampilan praktis, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi. 8. Perspektif spiritual atau eksistensial. Beberapa pandangan mengenai kecerdasan mencakup dimensi spiritual atau eksistensial, yang mencakup pemahaman tentang makna hidup, refleksi, dan pertanyaan mengenai eksistensi. Perlu diingat bahwa kecerdasan adalah konsep yang kompleks dan dapat didefinisikan dengan berbagai cara tergantung pada sudut pandang dan konteks yang digunakan. Definisi-definisi ini mencerminkan keragaman pandangan tentang sifat kecerdasan manusia. Bagian 3. Kecerdasan majemuk Howard Gardner. Gambaran umum tentang jenis kecerdasan. Gardner awalnya mengidentifikasi 7 jenis kecerdasan, dan kemudian menambahkan 2 jenis lainnya, sehingga totalnya menjadi 9 jenis. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing jenis kecerdasan majemuk menurut teori Gardner. 1. Kecerdasan linguistik. Linguistik intelligence kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik dalam berbicara maupun menulis. Orang dengan kecerdasan linguistik tinggi cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang kuat dan mungkin muncul minat dalam sastra, jurnalistik, atau karir yang melibatkan bahasa. 2. Kecerdasan logika matematis. Logical mathematical intelligence kemampuan untuk berpikir secara logis masalah, dan menggunakan konsep matematika. Orang dengan kecerdasan logika matematis yang tinggi cenderung mahir dalam penyelesaian masalah, ilmu pengetahuan, dan pemecahan teka-teki. 3. Kecerdasan visual spatial. Spatial intelligence kemampuan untuk memahami dan memanipulasi ruang serta visualisasi objek dan informasi.
Orang dengan kecerdasan visual spatial yang tinggi cenderung berbakat dalam seni visual, desain, arsitektur, dan navigasi. 4. Kecerdasan kinestetik, bodily kinesthetic intelligence, kemampuan fisik dan koordinasi tubuh yang baik, serta kesadaran terhadap gerakan dan sensasi fisik. Orang dengan kecerdasan kinestetik tinggi mungkin cenderung menjadi atlet, penari, atau seniman peraga. 5. Kecerdasan musical intelligence, kemampuan untuk memahami, menghasilkan, dan menghargai musik. Orang dengan kecerdasan musikal tinggi biasanya berbakat dalam musik, bernyanyi, atau memainkan alat musik. 6. Kecerdasan interpersonal, interpersonal intelligence, kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Orang dengan kecerdasan interpersonal yang tinggi cenderung mahir dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan membangun hubungan sosial. 7. Kecerdasan intrapersonal, intrapersonal intelligence, kemampuan untuk memahami diri sendiri, merenung, dan memiliki kesadaran diri yang mendalam. Orang dengan kecerdasan intrapersonal yang tinggi cenderung memiliki pemahaman yang kuat tentang motivasi dan tujuan pribadi. 8. Kecerdasan naturalis, naturalist intuan untuk mengamati dan memahami alam serta makhluk hidup di dalamnya. Orang dengan kecerdasan naturalis tinggi cenderung memiliki koneksi yang dalam dengan alam dan mungkin tertarik pada ilmu alam dan lingkungan. 9. Kecerdasan eksistensial, existential intelligence, kemampuan untuk merenung tentang makna dan tujuan hidup, serta pertanyaan-pertanyaan filosofis. Kecerdasan ini mencakup refleksi mendalam tentang eksistensi manusia dan hal-hal yang melebihi pemahaman konvensional. Teori kecerdasan majemuk Gardner mengakui bahwa setiap individu memiliki kombinasi unik dari jenis-jenis kecerdasan ini. Pendekatan ini telah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pendidikan, dengan mendorong pendidik untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih inklusif dan beragam, potensi yang berbeda-beda pada setiap siswa. Bagian 4. Implementasi teori kecerdasan dalam proses pembelajaran. A. Mengidentifikasi kecerdasan utama siswa. Implementasi teori kecerdasan dalam proses pembelajaran melibatkan pengenalan dan penerapan kecerdasan utama siswa untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan berpusat pada siswa. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi kecerdasan utama siswa. 1. Observasi dan pengamatan. 2. Penggunaan tes atau kuesioner. 3. Wawancara dan diskusi. 4. Pemantauan hasil belajar. 5. Kolaborasi dengan orang tua dan wali. 6. Portofolio siswa. 7. Observasi dalam aktivitas. 8. Uji coba berbagai pendekatan pembelajaran. B. Menggunakan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan jenis kecerdasan. Menggunakan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan jenis kecerdasan merupakan langkah penting dalam implementasi teori kecerdasan dalam proses pembelajaran. Dengan mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan yang dimiliki oleh siswa, pendekatan ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan, pemahaman, dan pencapaian belajar. Berikut adalah cara mengimplementasikan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan jenis kecerdasan. 1. Identifikasi kecerdasan utama siswa. 2. Pilih pendekatan pembelajaran yang relevan. Kecerdasan linguistik, gunakan diskusi, penulisan esai, ceramah, atau kegiatan membaca. Kecerdasan kritis, berikan tugas pemecahan masalah, analisis data, atau eksplorasi konsep matematika. Kecerdasan visual spatial, gunakan gambar, diagram, peta, atau kegiatan visual. Kecerdasan kinestetik, lakukan kegiatan praktis, eksperimen, simulasi, atau proyek fisik. Kecerdasan musikal, gunakan musik, ritme, lagu,
atau unsur-unsur musikal dalam pembelajaran. Kecerdasan interpersonal, fasilitasi diskusi kelompok, kerja tim, atau proyek kolaboratif. Kecerdasan intrapersonal, berikan waktu untuk refleksi pribadi, jurnal pribadi, atau diskusi introspektif. Kecerdasan naturalis, lakukan pembelajaran di luar ruangan, eksplorasi lingkungan alam, atau pengamatan alam. Eksistensial, ajak siswa untuk merenung tentang makna hidup, nilai-nilai, dan pertanyaan eksistensial. 3. Integrasi dalam rencana pembelajaran. 4. Diversifikasi materi dan aktivitas. 5. Berikan pilihan dan fleksibilitas. 6. Evaluasi yang beragam. 7. Refleksi dan penyesuaian. C. Pengembangan materi pembelajaran yang beragam. Pengembangan materi pembelajaran yang beragam adalah bagian penting dari implementasi teori kecerdasan dalam proses pembelajaran. 1. Pahami kecerdasan siswa. 2. Tentukan tujuan pembelajaran. 3. Pilih pendekatan dan metode. 4. Integrasikan berbagai media. 5. Variasi materi. 6. Aktivitas 7. Gunakan berbagai jenis bahasa. 8. Personalisasi materi. 9. Berikan fleksibilitas. 10. Evaluasi yang beragam. 11. Menggabungkan konteks sosial dan lingkungan. 12. Refleksi dan penyesuaian. D. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis kecerdasan. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembelajaran berbasis kecerdasan adalah langkah penting untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis kecerdasan siswa. 1. Platform pembelajaran digital. 2. Video pembelajaran. 3. Aplikasi interaktif. 4. Simulasi virtual. 5. Basis permainan, game-based learning. 6. Konten multimedia. 7. Forum online dan kolaborasi. 8. Sistem pemantauan belajar. 9. Kustomisasi pembelajaran. 10. Pembelajaran berbasis realitas virtual, virtual reality, atau augmented reality, AR. 11. Pendekatan blended learning. 12. Pelatihan diri dan pembelajaran mandiri. Bagian 5. Manfaat implementasi teori kecerdasan dalam pembelajaran. A. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Penerapan teori kecerdasan dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. 1. Relevansi dan kepentingan pribadi. 2. Pilihan dan kontrol. Variasi dan keanekaragaman. 4. Penguatan bakat dan kecerdasan. 5. Pembelajaran kolaboratif. 6. Penerapan teknologi. 7. Koneksi dengan kehidupan nyata. 8. Pemberian tantangan. 9. Pemberian umpan balik yang konstruktif. 10. Pembelajaran berpusat pada siswa. B. Mengakomodasi gaya belajar beragam. Penerapan teori kecerdasan dapat membantu mengakomodasi gaya belajar beragam. 1. Pengenalan terhadap berbagai gaya belajar. 2. Penyesuaian materi pembelajaran. 3. Variasi pendekatan pembelajaran. 4. Penggunaan berbagai media. 5. Pengajaran berbasis tugas. 6. Pembelajaran kolaboratif. Pilihan dan kendali. 8. Penerapan teknologi. 9. Pembelajaran berpusat pada siswa. 10. Perhatian terhadap kebutuhan khusus. 11. Meningkatkan motivasi dan pemahaman. 12. Mengembangkan keterampilan metakognitif. C. Mengembangkan potensi siswa secara holistik. Penerapan teori kecerdasan dapat membantu mengembangkan potensi siswa secara holistik.
1. Pengakuan terhadap kecerdasan beragam. 2. Pengembangan bakat dan minat. 3. Penguatan diri dan percaya diri. 4. Pengembangan keterampilan kecerdasan emosional. 5. Pembelajaran sosial yang lebih dalam. 6. Peningkatan pemahaman diri. 7. Kemampuan adaptasi yang lebih baik. 8. Pengembangan pemecahan masalah yang holistik. 9. Kecerdasan moral dan etika. 10. Pengembangan kesadaran diri dan lingkungan. 11. Pengembangan jiwa kreatif dan kritis. 12. Meningkatkan kualitas hidup. Bagian 6. Tantangan dalam mengimplementasikan teori kecerdasan. A. Penilaian yang lebih kompleks. Beberapa tantangan yang dapat muncul dalam mengimplementasikan penilaian yang sesuai dengan pendekatan berbasis kecerdasan. 1. Mengukur berbagai jenis kecerdasan. 2. Pengembangan instrumen penilaian yang beragam. 3. Penilaian formatif yang efektif. 4. Penilaian subjektif. 5. Integrasi penilaian dengan aktivitas pembelajaran. 6. Menghindari bias dan stereotip. 7. Mengukur kemajuan dalam jangka panjang. 8. Penilaian kreativitas dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 9. Penyesuaian dengan kurikulum dan standar. 10. Pelatihan guru. B. Menerapkan pendekatan berbasis kecerdasan dalam konteks kelas yang besar. Beberapa tantangan yang mungkin muncul dalam mengimplementasikan pendekatan ini dalam kelas yang besar. 1. Diversitas siswa. 2. Waktu dan efisiensi. 3. Pengelolaan kelas. 4. Penilaian yang beragam. 5. Personalisasi pembelajaran. 6. Ruang fisik dan sumber daya. 7. Interaksi individu. 8. Pelatihan guru. Motivasi siswa. 10. Manajemen waktu. 11. Penggunaan teknologi. 12. Keseragaman pendidikan. Bagian 7. Strategi mengatasi tantangan. A. Pelatihan dan pengembangan bagi guru dalam mengidentifikasi dan mengakomodasi kecerdasan siswa. 1. Pelatihan kecerdasan majemuk. 2. Pengenalan dalam konteks. 3. Studi kasus dan diskusi. 4. Pengembangan metode pengajaran. 5. Pendekatan kolaboratif. 6. Penerapan dalam kelas model. 7. Pendampingan dan umpan balik. 8. Penggunaan teknologi. 9. Pelatihan keterampilan metakognitif. 10. Evaluasi dan peningkatan B. Kolaborasi antar guru dalam merancang pembelajaran berbasis kecerdasan. 1. Tim pengembangan kurikulum. 2. Pertemuan rutin. 3. Kelas model bersama. 4. Kolaborasi dalam penilaian. 5. Proyek antar mata pelajaran. 6. Sharing resources. 7. Pengembangan materi bersama. 8. Pertemuan tematik. 9. Mentoring dan pendampingan. 10. Pameran hasil pembelajaran. 11. Pemanfaatan teknologi. 12. Evaluasi dan peningkatan. C. Pengalaman praktis dari guru yang berhasil mengaplikasikan pendekatan ini. Berikut beberapa contoh pengalaman praktis dari guru-guru yang berhasil menerapkan pendekatan ini. 1. Menggunakan kecerdasan logika matematis dalam pembelajaran matematika. Seorang guru matematika merancang proyek penelitian di mana siswa harus menggali topik matematika tertentu, menerapkan metode ilmiah, dan menyajikan hasil penelitian mereka. Siswa dengan kecerdasan logika matematis terlibat dalam analisis data dan pemecahan masalah kompleks, sementara siswa dengan jenis kecerdasan lain terlibat dalam bagian lain proyek, seperti presentasi visual atau penyampaian lisan.
2. Pendekatan linguistik dalam penulisan kreatif. Seorang guru bahasa Inggris menerapkan pendekatan berbasis kecerdasan linguistik dengan memberikan tugas penulisan kreatif kepada siswa. Siswa dengan kecerdasan linguistik mengeksplorasi berbagai bentuk sastra dan mengembangkan keterampilan menulis. Sementara siswa dengan kecerdasan lain mungkin lebih fokus pada aspek visual atau peran dalam proyek tersebut. 3. Kecerdasan kinestetik dalam pembelajaran sejarah. Seorang guru sejarah menggunakan pendekatan berbasis kecerdasan kinestetik dengan mengatur simulasi peristiwa sejarah di kelas. Siswa berperan sebagai tokoh-tokoh penting dan berinteraksi dalam lingkungan yang mencerminkan periode sejarah tertentu. Ini memungkinkan siswa untuk merasakan sejarah secara langsung dan memahami konteksnya dengan lebih mendalam. 4. Pendekatan interpersonal dalam proyek kolaboratif. Seorang guru ilmu sosial merancang proyek penelitian kelompok tentang isu-isu sosial kontemporer. Siswa bekerja dalam kelompok berdasarkan jenis kecerdasan, di mana mereka dapat memanfaatkan kekuatan dan minat mereka. Siswa dengan kecerdasan interpersonal menangani interaksi kelompok dan wawancara, sementara siswa dengan jenis kecerdasan lain berfokus pada analisis data atau presentasi. 5. Menggunakan kecerdasan visual spatial dalam seni rupa. Seorang guru seni rupa menerapkan pendekatan berbasis kecerdasan visual spatial dengan memberikan proyek seni yang melibatkan pemahaman tentang perspektif, komposisi, dan ekspresi visual. Siswa dengan kecerdasan ini menemukan peluang untuk mengekspresikan diri melalui karya seni yang unik dan kreatif. 6. Kecerdasan musikal dalam pembelajaran bahasa asing. Seorang guru bahasa asing menggunakan pendekatan berbasis kecerdasan musikal dengan mengajar kosakata dan tata bahasa melalui lagu-lagu dan ritme. Siswa dengan kecerdasan musikal terlibat secara mendalam bahasa melalui musik dan gerakan. 7. Penerapan kecerdasan intrapersonal dalam proyek pengembangan diri. Seorang guru konseling mengajak siswa untuk menjalani proyek pengembangan diri yang mendorong refleksi dan pemahaman diri. Siswa menggunakan kecerdasan intrapersonal untuk merenung tentang minat, tujuan, dan nilai-nilai mereka. 8. Menggunakan kecerdasan naturalis dalam pembelajaran IPA. Seorang guru IPA menerapkan pendekatan berbasis kecerdasan naturalis dengan membawa siswa ke lapangan untuk pengamatan alam. Siswa dengan kecerdasan naturalis merasakan hubungan langsung dengan lingkungan dan mengembangkan pemahaman mendalam tentang ekosistem. Bagian 8. Kesimpulan. Merangkum manfaat dalam mengimplementasikan teori kecerdasan dalam pembelajaran. 1. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. 2. Mengakomodasi gaya belajar beragam. 3. Mengembangkan potensi holistik. 4. Peningkatan kualitas pembelajaran. 5. Menghargai keanekaragaman individu. 6. Pengembangan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis.